Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pembelajaran berdiferensiasi produk. Perkenalkan, nama anggota kelompok 3 yaitu Dayita Wahyu, Siti Hadijah, Novi Alfiati yaitu saya sendiri, Nurlelah Reta Yunita, Suprabia Firmando, dan Ismaya Taksya. Sebelum membahas pembelajaran berdiferensiasi produk, saya akan membahas pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal, yang nantinya akan diambil karena pembelajaran diferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi produk. Produk adalah luaran yang dihasilkan dari suatu proses kegiatan. Produk atau luaran yang dihasilkan memiliki beragam jenis dan bentuk seperti karangan, tulisan, hasil tes, diagram, poster, dan lain-lain. Produk dalam pembelajaran berdiferensiasi diartikan sebagai variasi hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pelajaran yang dapat berupa karangan, hasil tes, presentasi, pidato, rekaman, diagram, dan lain-lain. Itu saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Wahyudinda. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pembelajaran berdiferensiasi bagian produk. Yang pertama yaitu guru memetakan kebutuhan belajar peserta didik dan gaya belajar peserta didik melalui asesmen diagnostik awal. Selanjutnya, guru mengelompokkan peserta didik sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan belajar peserta didik. Setelah mengelompokkan, guru melakukan memberikan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Setelah itu, guru menyusun lembar kerja dan asesmen, dan yang terakhir, guru melakukan refleksi dan umpan balik terhadap pembelajaran, dan outputnya peserta didik menghasilkan berbagai macam produk yang berbeda sesuai dengan minat dan gaya belajar setiap peserta didik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Ismail Oktasya akan menjelaskan terkait strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam diferensiasi produk. Adapun 3 strategi yang dapat dilakukan dalam diferensiasi produk adalah: yang pertama, memberikan tantangan atau keragaman kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan kepada peserta didik untuk memilih bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah tugas dan penilaian yang akan diberikan pada peserta didik itu beragam, akan tetapi tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh diferensiasi produk berdasarkan minat peserta didik. Contohnya, seorang guru bahasa Indonesia kelas 5 memiliki tujuan pembelajaran agar peserta didik mampu menganalisis ide utama dari bacaan. Oleh karena itu, di akhir pembelajaran, guru tersebut memberikan pilihan kepada peserta didiknya untuk mengerjakan asesmen sumatif berdasarkan minat peserta didik. Untuk kelompok peserta didik yang gemar menulis, dapat menganalisis ide utama bacaan melalui tulisan dari cerita yang dipilih oleh peserta didik. Untuk kelompok peserta didik yang meminati hal-hal yang berhubungan dengan ruang atau bangun geometri, dapat membuat analisis ide bacaan dan menyusunnya dalam sebuah bangun ruang. Sedangkan untuk kelompok yang gemar bercerita atau berbicara, dapat menganalisis ide dari bacaan yang dipilihnya melalui video atau presentasi di kelas. Terima kasih. Contoh diferensi produk. Contoh diferensi produk berdasarkan kesiapan belajar. Peserta didik dalam pelajaran matematika di kelas 6 yang sedang membahas mengenai statistik. Guru mendapatkan informasi melalui asesmen diagnostik. Kemudian, guru dapat membedakan produk akhir setiap kelompok peserta didik. Yang pertama, kelompok peserta didik yang masih harus mengulangi pemahaman dalam MEAN, median, modus akan diberi pemahaman tentang tugas dalam menampilkan laporan analisis sebuah data melalui sebuah tabel dan diagram sederhana. Yang kedua, kelompok peserta didik yang sudah memahami konsep dasar statistik, MEAN, median, modus akan diberi tugas menampilkan laporan analisis 2 buah data menggunakan sebuah model diagram. Sementara yang ketiga, kelompok peserta didik yang sudah siap diberikan tantangan dalam penanganan data akan dimintai untuk menampilkan laporan analisis 2 buah data dalam berbagai model diagram. Baik, selanjutnya contoh berdiferensiasi produk yang ketiga, yaitu berdasarkan dari gaya minat belajar peserta didik. Setiap peserta didik itu memiliki gaya minat belajar yang berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang audiovisual, ada yang kinestetis, dan berbagai macam lagi minat belajar yang lainnya. Contohnya pada pembelajaran IPS, di mana tujuan pembelajaran IPS di SD kelas 4 yaitu untuk menjaga lingkungan sekolah dengan mempertimbangkan profil belajar peserta didik sesuai dengan preferensi belajarnya. Peserta didik dapat melaporkan kegiatan mereka terkait menjaga lingkungan sekolah melalui produk yang berbeda-beda nantinya. Contohnya yaitu yang pertama, peserta didik yang cenderung belajar secara visual dapat memilih produk akhir berupa poster, cerita bergambar, atau komik untuk menjelaskan menjaga lingkungan sekolah yang telah dilakukannya. Selanjutnya yaitu peserta didik yang cenderung belajar secara audio dapat membuat produk akhir berupa podcast atau video pendek yang menjelaskan tentang bagaimana menjaga lingkungan sekolah yang telah dilakukannya.
Selanjutnya yang ketiga yaitu peserta didik yang cenderung belajar lebih baik secara kinestetis dapat membuat produk akhir berupa role play, bermain peran dengan memperagakan bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah, menggunakan properti yang ada di sekitar sekolah atau alat bantu yang ada di sekitar sekolah tersebut. Pada dasarnya, peran pendidik dalam diferensiasi produk yaitu memberi kebebasan kepada peserta didik dalam menciptakan hasil sesuai dengan yang mereka pahami. Karena pemahaman mereka pasti berbeda, jadi seorang pendidik tidak membatasi peserta didiknya untuk berkreasi dalam menuangkan ide dalam mempresentasikan pemahamannya. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi produk. Sekian dari kami. Jika ada salah kata dan maupun tindakan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.